Yulfian Azrial, terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak pada pagi hari ini bersama Nenek Bapak kita. Yang kami hormati Inya Pak Mangku Adai, Nenek Mama, Inya Datuk, alim ulama cari pandai. Tentunya yang telah hadir bersama kita dari tadi malam, yaitu telah dibuka tentunya oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan kegiatan guna mengikuti materi dalam sesi pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Ronald yang akan membantu beberapa kesempatan ke depan untuk materi pada pagi hari ini. Sedikit explaining, ini sadonyo Allah sarapan kita pagi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung semangat ini ya. Semangat. Alhamdulillah. Wah boleh ini ya materi wah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya. Baik, sedikit pembuka untuk materi kita pada pagi hari ini sesuai dengan judul peran pemangku adat dalam mendidik Rambudo atau generasi muda. Kita tidak bisa pungkiri Indonesia merupakan negara yang kaya akan nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan itu muncul karena ada manusia, masyarakat yang bermukim menetap pada suatu tempat. Jadi nilai kebudayaan itu akan menjadi sebuah tradisi, hukum adat nantinya. Namun hukum adat tradisi itu terbentuk adanya pemangku adat di situ, adanya yang diberikan tanggung jawab di situ, yang diberi amanah di situ untuk melestarikan tradisi budaya yang ada selama ini dari nenek moyang kita, dan itu akan terus berlanjut ke generasi selanjutnya. Nah, tantangannya ke generasi muda saat ini tentu peran pemangku adat sangat luar biasa, kekuatan yang harus disatukan di sini. Tidak dapat dipungkiri, generasi muda sangat luar biasa pengaruhnya yang kita rasakan saat ini. Mulai pengaruh yang positif terhadap mereka, pengaruh yang negatif terhadap mereka. Contohnya, dunia dalam satu genggaman bisa diakses saat ini. Di situ banyak hal positif yang bisa didapatkan, banyak hal negatif yang bisa didapatkan. Tentu peran pemangku adat sangat dibutuhkan untuk membentengi generasi muda terhadap hal-hal yang negatif. Nah, sebenarnya bagaimana peran pemangku adat dalam mendidik Rambudo atau generasi muda saat ini? Tentunya telah hadir bersama kita narasumber kita yang luar biasa dihadirkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Tentunya hadir bersama kita Bapak Yulfian Azrial. Terima kasih Bapak. Tentunya yang sangat akrab kita panggil Bapak Yul Azir atau Pak Yul. Ya, alhamdulillah. Beliau lahir di 50 kota pada tanggal 27 Desember 1966. Saat sekarang ini aktivitas beliau sangat banyak ya. Beliau juga merupakan berjuang adat bahasa Indonesia, sadat bahasa Kitabullah, budayawan, penulis buku, motivator kepemudaan, jurnalistik senior, konsultan manajemen, konsultan museum, konsultan literasi, perpustakaan, dan lain-lain. Beliau sekarang diberi amanah sebagai Kepala BPMP Indonesia, betul Pak ya? Pembina Yayasan Pusat Budaya Minangkabau, dan juga merupakan Sekjen Forum Bisnis Pemuda Berprestasi ASEAN, dan juga Direktur Mahakarya Pustaka Indonesia. Alamat beliau di PKU ya, Jalan Haji Biobang, Gigi Gani, Gang Rumah Panjang nomor 52, Koto Kociak, Kubu Tapak Rajo, Payakumbuh. Untuk memperoleh beliau bisa beliau nanti jika ada yang akan konsulkan bersama beliau. Baik, untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan terlebih dahulu sesi materi yang disampaikan oleh Bapak Yulfian, dan nanti ada sesi tanya jawab ini ya. Kita buka 2 sesi. Jika waktu mencukupkan kita buka sampai 3 sesi. Satu sesi 3 pertanyaan kita tampung terlebih dahulu. Untuk itu
Kepada Bapak Lutfian Azrial kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ramu-ramu sekumbang janti kakitindah pulang bakudo magih materiku kan ganti nan bagiku giliran opo. Nak dulu pantun saya balanya sampan ke lautan penuh makan buah palu sipatan kaku penduluan sambillah salam dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita hormati teman-teman dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat kemudian telah memfasilitasi acara kita di pagi hari ini. Kemudian tentunya kepada yang sangat-sangat kami muliakan, yang diistimewakan, yang menjadi undangan utama di acara kita ini adalah para nenek mama dari Payakumbuh dan 50 kota. Tentunya perjumpaan kita di sini, persuaan kita di sini, kita panjatkan puji syukur tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali, ya, disebut bertemu kembali karena kebanyakan wajah-wajah di sini tidak asing lagi bagi saya, ya, karena memang sejak tahun 2001 dulu, ya, pulang dari Jakarta, saya bawa banyak dari negari ke negari mendampingi para nenek mama bagaimana kita bisa mewujudkan kembali agenda Banagari itu kembali Banagari dalam artian sebenarnya bagaimana kita mewujudkan kedaulatan masyarakat adat bersama syarat besar di Kitabullah itu. Kemudian selawat bagi salam tentu tak lupa kita wujudkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita lengkap panduan berupa jurnisnya, petunjuk teknis dan juga petunjuk pelaksanaan cukupnya. Bagaimana kita memberanikan diri menjalankan amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Mama-mama, para rencana yang hadir dalam pertemuan ini, para undangan yang terhormat, tentu saya di sini bermaksud bukan untuk menceramahi, ya, karena terkait dengan adat alam Minangkabau bukanlah sesuatu yang baru, tetapi ini adalah warisan dari nenek moyang kita, dari pendahulu kita, pemimpin-pemimpin masa lalu, para ulama kita terdahulu, di mana mereka merumuskan, meramu, ya, bagaimana memformulasikan ajaran-ajaran berupa firman dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang tertuang di dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat Allah yang bertebaran di alam semesta ini yang disebut juga sebagai ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat kauniyah. Kemudian juga panduan Rasulullah yang kita sebutkan tadi. Maka inilah yang diformulasikan, yang diramu menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai adat alam Minangkabau. Adat bersani syarat bersani Kitabullah, syarat mengatur, adat memakai alam terkembang jadi bulu. Jadi sangat beruntung kita, ya, sangat beruntung kita, karena tidak semua masyarakat adat di berbagai wilayah dunia
yang punya perumusan yang komplit, yang meliputi aspek mikrokosmos dan makrokosmosnya. Bagaimana kita mengamalkan ajaran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala serta yang dipandu oleh Rasulullah SAW. Sehingga artinya apa? Kita punya modal yang luar biasa. Coba kita bayangkan, ya, kalau kita segarkan lagi ingatan kita di Perang Dunia Kedua, bagaimana Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika. Artinya apa? Potensi sosial kapital dari masyarakat Jepang itu dihancurkan sehingga diperkirakan tidak bisa bangkit lagi. Tetapi apa yang terjadi? Kaisar Meiji waktu itu menghimpun kembali guru-guru apa? Tentu guru-guru yang masih menguasai lokal jeniusnya, menguasai keunggulan peradaban Jepang itu. Maka bermodalkan lokal jenius ini digabungkan dengan kemajuan teknologi, maka dengan inilah Jepang itu bangkit. Bahkan kita lihat sekarang telah menjadi pemimpin dunia dalam berbagai sektor kehidupan. Maka kita seharusnya bisa lebih maju dari itu. Kenapa demikian? Fondasi kita adalah ada bahasa isyarat, syarat bahasa kita Allah, ya, yang begitu komplit, yang begitu lengkap sampai ke hal-hal teknis itu. Lalu kemudian, ya, kita punya sumber daya yang luar biasa. Bahkan kemajuan Jepang itu banyak bergantung dengan kekayaan yang ada di bumi kita. Jawaban apa soalnya? Kalau itu udah kayak jadi ya. Tidak mencerahkan, tapi para pemimpin itu yang itu lagi amanah untuk menyelenggarakan negara, eksekutif, legislatif, masih banyak, bahkan para ilmuwan juga, ya, yang tidak memahami bagaimana eratnya kaitan pembangunan bangsa dengan kebudayaan itu. Nah, syukur kita di Sumatera Barat telah ada dinas kebudayaan. Tapi kalau kita balik di Bali itu begitu reformasi langsung dinas kebudayaan yang berdiri. Bahkan semua desa-desa ada di sana itu berada di bawah binaan dinas kebudayaan. Begitu cepat mereka menyikapi kondisi perubahan. Nah, kita alhamdulillah sekarang sudah ada, ya. Kemudian banyak yang buktinya banyak orang yang beranggapan bahwa budaya hanyalah sebuah serangkaian yang tidak banyak maknanya dalam upaya membangun bangsa, sebuah sektoral belaka. Namun orang yang berpikir cerdas, yang memiliki kearifan dan kematangan wawasan, akan mampu memahami bahwa pemimpin kita di masa lalu di dalam memajukan kebudayaan dan peradaban, bahkan para founding father kita, pendiri negara Republik Indonesia ini, dalam mendirikan bangsa dan negara Indonesia, mereka jelas-jelas mendasarkannya, membangunnya di atas fondasi kebudayaan. Ini kita lihat, ya, di awal
pertemuan ini kita sengaja ingat lagi ke awal Republik kita ini berdiri. Ini buktinya Pancasila yang menjadi dasar negara kita adalah kristalisasi dari puncak-puncak kebudayaan, puncak-puncak keunggulan dari nilai-nilai budaya asli masyarakat Nusantara. Sehingga ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945, apalagi yang asli ya, yang masih perlu di amandemen, bahasanya jelas. Negara mengakui dan menghormati, ini kata kunci, mengakui dan menghormati, begitu posisinya. Apalagi kita di Minangkabau ini tidak hanya hampir 80% dari penduduk negara adalah penduduk dari Minangkabau, tetapi secara materi gerak perjuangan tentu memerlukan modal. Siapa yang banyak memberikan modal? Salah satunya Bank Nasional, bank pribumi pertama yang ada di Nusantara ini. Itu yang berbesar di Bukit Tinggi, itu sekarang di bawah itu. Generasi penerus kita. Dengan inilah caranya kita bisa mengawal Republik ini sesuai dengan cita-cita negara ini didirikan. Jadi tidak ada yang terbesar di sini. Pokok itu syukur kepada Allah, berterima kasih kepada pengertian yang bagian kesempatan kawal untuk bersatu. Jadi contoh di situ. Kalau di dalam kali banyak hal-hal yang praktis ya, lebih pemahaman ada, gitu kan? Jadi kita coba silau kepada hal-hal yang lebih urgen, mendesak untuk kita pahami. Pada itu karena menjadi berhadapan dengan orang-orang yang tentu bukan sembarangan, dipilih ya. Apa yang tumbuh di perkota, aku dan iyo saja di hadapan aku berharapan jika kita bisa menjadikan pertemuan kini betul-betul bermakna. Kemana kita loh? Kalau tidak ada contoh, artinya jangan masalah kalau nanti diberlakukan hukum secara umum, karena tidak ada dan khusus lain. Ya, makanya kalau beberapa negara beberapa taraf ya, kita rumuskan bersama-sama di situ bari terlebih. Saya lama itu tidak sekedar persyaratan untuk mencari PT, dan betul-betul kita coba ya, terkali bahkan dalam juga keluar. Apa gunanya? Nak tahu kan negara itu ada? Nak tahu kan negara itu? Aku negara itu kan? Tenang tahu kan marwah itu banyak. Nak ada kedaulatan awak tu banyak. Soalnya kalau revolusi ini, nah, kita cari kondisi kekinian dari awal. Bacolah dari segala nanta sore, bacolah dari segala nanta sire, bacolah dari nanta sera. Kalau tak kau menjadi guru, bacolah nanta suruh lagi. Nah, itu ulang tahu. Kalau tidak saling gaul, apa yang tidak saling rasu, banyak paham tidak langsung lari dari muka suku. Kau mencocok bala dasar, kalau menitih kau masih. Nak mudah itu menjabarkan, nak nampak isi di dalam kulit. Kan begitu dia. Nah itu belum kan? Nah perlu itu ajaan bagi generasi muda bawah. Kaji dasar. Ya. Kalau kita balik ke kebudayaan, yang menjadi suhu budaya dalam kebudayaan itu di tingkat nasional itu kuncoloningrat. Kuncoloningrat ada kejadian budaya itu akal budi.
dari kita di Minangkabau lebih dari itu. Man kebudayaan itu persesuaian antara mungkin jepatu mungkin itu sama aja kecek unsur derajat. Tapi tidak cukup itu saja dong, nggak cukup logika saja, juaka saja, tetapi harus berpatutan, punya dasar dan jelek, menconcang landasan saja, punya referensi dan relevan sesuai jo makomnya. Itulah minat. Sesuai mungkin juga tuh disitulah tegaknya kebudayaan Jakarta yang menjadi bahan untuk pemajuan peradaban. Kan luar biasa. Cuma kaji-kaji betul itu lah jarang kita buka. Kan kaji-kaji awal, kaji-kaji dasar. Mudah-mudahan kita udah hadir di situ. Aku kan kalau lupa mainnya, ya sama-sama kita kan. Kalau aku udah lupa, diingat dulu. Karena gini, bawa jalan sepanjang Magari ya, di alam Minangkabau 2 tahun. Rasanya lu nandul yang bisa mengklaim dirinya itu paling piawai, paling menguasai soal adat, termasuk Ambo sendiri. Tidak adil. Lalu acaranya disitulah problemnya kita bersama. Kalau ini gua mau tegak tunggu. Mungkin di kesempatan lain, mama sana-sana ambil itu lagi. Saling lagi berani. Kita gali dan terang. Kita himpun dan tak segera. Mudah-mudahan utuh bagian. Itu maksudku. Kita marahan ke tiap negara itu menggali banyak berlobeh. Sehingga bisa membari menanti berlobeh menanti. Bisa itu punya topik balik. Sehingga mudah itu menghadapkan musuh. Di pertemuan itu yang kita ingin. Kalau masalah materi-materi lain berasal di pertemuan kita sebelumnya di beberapa negara atau yang lalu pun itulah kaji awal kan. Ada alam Minangkabau sebelum itu kita tidak usah kita saja. Mana alam orang Minangkabau tentu dicari dari dua sisi. Mana lain, makna batin. Tapi dalam sampai kajinya bentuk mencakup karena kita serak, karena kita suruh bagaimana, tentu logik dari itu catatannya. Jadi kita ambil yang dasar saja. Jadi secara lahir alam Minangkabau menunjukkan letak geografis tempat bermukimnya orang Minangkabau di muka bumi. Lalu secara batin mencakup cakrawala berpikir serta paham yang dianut masyarakatnya tentang berbagai persoalan, termasuk cara pandang terhadap berbagai dimensi kehidupan. Kemudian pesan moral dalam kartu alam Minangkabau itulah pesan persatuan, pesan penyadaran kepada seluruh umat manusia. Jadi tak kepada orang Minang saja, ke seluruh umat manusia, bahwa awak besar, awak kecil, kan? Karena awak itu berada dalam satu kesatuan sistem alam semesta ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, melindungi alam makrokosmos dan mikrokosmos. Makanya kalau orang Minangkabau upaya merantau keluar, tidak nyoba dulu di situ ke Kampung Minang. Itu kan, aku pun sesama orang Minang, aku Kampung Minang. Nyoba nyatu dengan orang-orang tempat. Sesuai itu, juga tidak ada gitu kan. Ada kata pusatku menang. Di negeri 9 misalnya, lajalah dalam dominan rawa di situ lah. Orang luar 50 lah. Ada di situ nama sukunya suku Sri Melengkap dari Sulanggar. Ada nama sukunya suku Sri Lemak dari Sri Lemak. Ada nama sukunya suku Batu Belang. Suku dari Batu Belang itu raja besar kan, raja besar yang memakai data dan sudah itu yang kini dipasang dipakai oleh sultan-sultan di Nusantara. Lalu suku Batu Ampar dari Batu Ampar.
Suku Mungkal dari Mungkal, suku Tigoalur dari Gaduh, ya. Lalu suku Tanah Datar, Tanah Datar, aduh, suku Tanah Datar dari Tanah Datar. Lajarlah dominan nawak di situ Tuhan. Tetapi yang ditetapkan, yang disepakati menjadi pimpinan tertinggi di situ, tetap duduk sana dan lebih dulu tiba di situ. Itulah suku Biduanda. Nah, itu nawak, ya. Aku betul-betul mahal gue sendiri. Kini telah dalam konteks alam Minangkabau, ya. Nah, jadi alam Minangkabau, Pulau Minangkabau tidak hanya dimaknai sebagai sampai lahir, sampai wafat, sampai berkembang, namun alam bagi orang Minangkabau itu punya makna filosofis. Itulah yang tertuang di Tadwa Sabuk Cakur, adat usaha syarat, syarat usaha kitabullah, syarat mengatur, adat memakai, alam berkembang jadi guru. Ya, itu. Adat dari ketua adat lah, paham gitu kan? Merasa itu, barulah bisa kita rumuskan apa itu adat alam Minangkabau. Merasa juga tidak terlalu kita jabarkan lagi lah di dalam kaji mama-mama jasa sama ya. Kemudian ada itu dasar-dasar adat Minangkabau. Nenek moyang kita merumuskan begitu sistematis ya, mudah kita memahami. Nah, pertama adat Manoso, dan kedua adat Nanggo, dan ketiga adat Ketigo, dan Kampek, adat Nompek. Setelahnya tidak berani sampai Nompek, kon dasar. Ya, ada adat Limo, ya, adat Lanam. Untuk itu, jadi taruh itu. Itulah jawaban nanti tentang apapun rumusan adat. Kalau adat Manoso itu adalah tentang pemahaman bahwa orang Minangkabau itu meyakini Allah itu Esa. Itu penegasan kaji pertama di dalam kaji surau itu sesuatu. Itu yang pertama dimantapkan tentang syahadat Allah itu. Bahwa Allah itu satu. Ya. Satu-satunya Tuhan di alam semesta. Tidak ada orang lain. Serupa diberikan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus shomad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kaji pertama di dalam adat. Ya. Soalnya kaji pertama saja kita sampaikan mudah-mudahan kan luar biasa itu, gitu kan. Nah, kemudian Islam sebagai satu-satunya agama yang diturunkan Allah untuk menjadi panduan umat manusia. Tidak ada yang lain. Mulai dari Nabi Adam, Nabi-Nabi selanjutnya, Rasulullah selanjutnya, sampai ke Nabiullah Rasulullah terakhir Muhammad SAW. Itu hanya Islam. Bahkan Islam baru disempurnakan di penghujung usia Rasulullah. Itu lagi. Ya, dari silang Nabawiyah gitu. Ya, ke kaji adat Manoso. Di Siko saja banyak kita lelah pada preset. Gitu. Kemudian ada kedua, bahwa itu menjadi khalifah Allah. Khalifah itu diciptakan Allah dua jenis, laki-laki, perempuan. Tidak ada yang setengah laki-laki dong. Tidak ada yang setengah perempuan. Iku disahuti ajaran syariat orang Minang. Lah 5 tahun dulu bisa belum dari bergaya. Nah laki-laki surau kaum. Ada surau-surau umum bentuk kaum ketika umum ya. Surau kaum. Di situ ada mama-mamanya. Di situ ada tuan-tuannya. Di situ ada aturan-aturannya. Masing-masing itu punya kelebihan yang diajarkan ke generasi muda awal. Kalau di situ seorang lah banyak, itu di sekolah seorang guru banyak murid. Tapi di surau seorang awal banyak memajai. Banyak menjadi luar biasa generasi masuk muda.
betul-betul itu menjadi laki-laki. Kini Pak, dalam modernnya Pak, rumah ada kamar berangan di situ kan, atau masuk untuk diambil gini untuk itu dulu kan, tidak orang juga itu. Akhirnya bangi awak karena awak menjalankan itu, kena amat bangi nenek bangi, itulah cikal bakal menjadinya setengah laki-laki. Sistem yang boleh betul-betul. Nah kalau dulu itu laki-laki jolek menjadi laki-laki. Bahkan secara entertain, secara dalam mana dalam bisnis misalnya, kita diajar masing-masing orang. Kita pintai lah dulu dan sedang dalam rahim. Ketika lagi saja lah turun mandi. Secara lahir timu baku mabau ayam sepasang, mabau tahu negeri tanah, mau kerambi timu baku. Baku saja banyak lah, banyak jalan kebanyakan lupa baku. Ini baru besok dulu dia amal dulu membaca dengan bako. Kekal kalau capek baru kekal. Ikut di sana kekal sampai ke akhirat nanti. Kita di Minangkabau kan ada talinan dulu. Masih ada dulu tu. Tali rahim itu tali nasab. Tali rahim, tapi itu pernah satu rahim, saya ibu sama deh, senenek. Dan sekarang kata itu. Nasab nasab, jauh berapa? Dan begitu, itu dalam berkehidupan. Kini ada buku dulu pengamat yang dikatakan orang hebat dunia di Jepang, Jepang satu. Dia menulis buku yang isinya mengecek Rasul Minangkabau itu penganut nasab ibu terbesar di dunia. Wah, kalau tepuk tangan lo gitu. Ya, dan awak orang akademisi kawan lo, cerah pula menjadi literatur, jadi referensi. Padahal di Minangkabau dan menikahan perempuan di Minangkabau siapa? Mamanya, apanya tetap yang beralih nasab. Itu tidak pernah orang Minangkabau nasab ke ibu. Itu ada judul itu nasab ibu dan merantau. Nasab saya duduk kaji juga. Makanya harus itu sendiri dan menggali itu. Kenapa jumpa ke dia orang lain jalan di jasa orang lain kan terjadi betul itu. Berjalan kamu itu nanti ke Perancis, ke Belanda, ke Belanda ke Malaysia, ke mana itu berjalan ke Belanda jadi sudah itu lah. Pada itu suruh-suruh di Belanda, kasih apa Belanda? Kasih apa kita Belanda? Itulah menjadi pemahaman lah. Matrilinya Allah. Matrilinya Islamina. Bahasa Umar itu, bahasa Kubah, bahasa Nyolati, bahasa Karam. Nah, tak sama. Kalau orang lain mau jadi orang mati, tapi awak satu orang menjadi orang itu. Jelek satu. Apalagi kaji Minangkabau itu kaji bercolek-colek. Kan kaji bercolek-colek, kalau perlu kita sampaikan ke mudah untuk jatuh. Pak Gunung itu, Pak beda berada. Itu seperti itu. Kalau kita rangkum saudara, aku di dalam sistem kesehatan Minangkabau itu mencakup seluruh aspek ya, sosial kapital, SDM yang luar biasa ya, yang tak banyak dunia memilikinya. Jadi kalau dia sama dengan begini di penghujung tahun lalu aku diundang ke Malaysia dari Universiti Kebangsaan Malaysia, kemudian dari untuk seminar antar bangsa yang diselenggarakan di Seremban. Itu diminta aku menjadi bicara pertama untuk menjalin adat Perpati, adat Temenggung. Kira-kira sangat sama aja.
Di Malaysia itu di antuan-antuannya antara adat Temenggu juga adat Perbakti mulai dari zaman Inggris dulu. Itulah yang diwarisi sampai ini. Alhamdulillah sehingga itu pas sudah bagian menjalani bapak bapak sama itu baru sadar itulah yang kan di Malaysia nggak sekedar itu, bukan hanya di YouTube itu ada semacam pelajaran budaya alam Minangkabau yang jalan mengecil. Negeri Sembilan memakai adat Perpati. Di luar itu, artinya satu-satu di luar dari Negeri Sembilan itu memakai adat Temenggu. Artinya apa? Seluruh Malaysia itu masyarakat adatnya memakai adat Minangkabau. Tunggu kalau adat di Minangkabau kalau ulama sih, kalau nama kue kajian agama pastinya kue beradat. Kalau kue kajian adat pastinya kue beragama. Begitu dari dulu sampai kini. Tapi kepentingan ketika itu Allah meruntuhkan kebesaran Minangkabau yang menjadi koordinator Sultan-Sultan Nusantara di bawah koordinasi Daulat Pagaruyung. Maka tidak tolong jadi tentara, jadi militer, mereka menjatuhkan Daulat Pagaruyung jadi masyarakat Minang sendiri. Maka dia perlu diubah. Setelah itulah itu petai-petai. Saya akan awak Nusantara aku tidak cie. Mulai dari Madagaskar ini sampai ke kepulauan di Pasifik. Ke utara itu dari Formosa sampai ke Tasmania di selatan Australia itu kecil. Itu Tan Malaka. Umur Tan Malaka ketika menulis buku itu dulu baru 21 tahun. 22 itu lah. Baru dua ada kaji dunia. Sebelumnya ke Eropa, ini kan diwajibkan untuk singgah di University Al-Azhar dulu. Itu bedanya dengan yang lain. Sebelum di Al-Azhar, ini di sekolah itu Bukit Tinggi. Tapi sebelum itu di Surau Tobek Odang, itu Jogoto Telago. Itu Tanwaka. Maka kalau tidak menguasai fikih Islam itu tidak akan duduk bagi membaca beliau. Ya, maka kejadian di depan sekali ternyata punggung saya tak pernah bongkok. Ya, jual kejadian kan selalu kehidupan dari komunis dunia ini. Dunia hanya bisa disatukan dalam kemakmuran, dalam keakraban dengan pan Islam. Itu kejadian maka kan Stalin tuh tahu bahwa anak muda susu itu yang dicetak lingkungan alam Minangkabau susu ya. Jadi kita lanjutkan ya, perangkat adat negari alias SPK. Aku saja unsur perangkat adat kita tahu ya, adat tiga tungku sejarah. Kau sekali lagi contoh, sengaja aku menggelitik, mudah-mudahan ada yang protes. Jadi, ketika kita membaca ajaran tentang ada tiga tungku sejorangan, bagi kita dan sekolah-sekolah tinggi yang bersinggungan dengan literatur asing, bersoal misalnya beliau trias politika. Kau nanti tiga tungku sejorangan, lalu untuk itu, ini gitu. Kita baca, itu orang. Padahal itu konsep alamiah yang membuat dari bumi alam Minangkabau yang tidak bisa dicontoh di tempat lain. Apa itu? Tungku air itu nana dari dapur itu, itulah tungku syar. Kemudian tungku nasi nanti, itulah tungku udang. Itu kok gini gitu lah nenek mama lah jadi buku jadi pandai kan jadi buku jadi batu malah kan tiga batu gitu. Karena itu pemahaman kita banyak nih lupa gitu tiga tungku sekali orang itu. Nah anak ketiga tungku sabar dan beragam itulah ada tungku ada ya ada undang syariat.
kuliahnya di situ. Kini baru-baru akhir-akhir tahun 90-an manajemen by proses itu atau re-engineering of management itu dikenalkan dunia. Sedangkan awal dari siswa menerapkan makanya ketika orang debat masalah presiden petang, iseng mau mengusulkan bahwa presiden sampai sejauh langsung mengalak-alak aja kan, tapi di Minangkabau itu biasa kan, bahwa itu mana kompleks suku dan negara, kan? Orang kompleks suku biasa saja, kolonial, iyo kan, itu. Nggak ada manusia yang dulu lain, nggak cukup dan sampai itu nggak sah itu sidang ada. Jadi kalau ada permusyawaratan perwakilan itu payahnya dalam menerjemahkan itu, maka itu harus mencalonkan calonnya itu tidak mungkin jauh-jauh kan. Kita wujudkan balik di ekosistem dan bawa ulangi itu. Dari kaum taruh ke kampung, dari kampung taruh ke suku, dari suku taruh ke koto, dari koto baru lagi. Kan begitu. Dalam setiap itu petangga kodam kan ikut prosesnya tidak ulang-ulang. Sudah sebagai kaum diperiksa di kampung kelayakan, bukan kelayakan penghulu atau perangkat adat dan pertamu, tapi kelayakan kaumnya untuk ketegangan. Asal tegak kaum itu non periksa dia. Yo layak itu ketegangan penghulu itu dan diperiksa dia. Baru kemudian siang begitu tujuan itu dalam sidang kaum awal, ke format kepemimpinan dari kaum, kampung, suku, koto, nagari sampai ke titik alam Minangkabau kan. Kok kita contohkan di titik kaum ini sambung saja. Raju tiga silu format. Raju dalam konteks Minangkabau kan kita sudah mengajar, kita sama-sama kita paham saja. Udah Minangkabau itu urang nan baraju ke mufakat. Kemanakan baraju ke mamak baraju ke penghulu baraju ke mufakat baraju ke bona pakai sendirinya atau noso. Tapi itu di Minangkabau. Makanya seluruhnya bentuk itu raja sampai merujuk. Kemenakan merujuk ke mamaknya, mamak merujuk ke penghulunya, penghulu merujuk ke mufakat ke buwe, penghulu ke pengganggu. Menggoda maka sendiri. Jadi raja adat di dalam kaum bukan penghulu, tetapi adalah monti, juru pegawainya. Karena dua istilah itu tidak sekedar menasional lain, lah dunia. Menteri-menteri, pegawai-pegawai, atau orang yang jadi jabatan karena keahliannya. Itu urusan. Itu monti jadi pegawai, orang jadi pandai di dalam kaum. Urusan yang ada di dalam kaum, duduklah tu. Urusan itu produksi, urusan sawah, urusan ladang, urusan itu. Diduduklah pegawai itu. Jangan kesal siapa penghulu sudah bukan atau lapor ke penghulu, lapor tuan. Sesuai dengan kondisi kaum bawa masing-masing. Kalau di situ tidak ada masalah, ada kan? Waktu ditanya balik misalnya kan tidak ada masalah juga. Itu tidak mungkin tidak perlu ladang urusan itu. Itu kau urusan mobil, kau urusan getah, misalnya itu, ya, dia teh itu monti. Kemudian selesai dari adat dibawa ke raja ibadat. Siapa raja ibadat? Itulah malin judi nompe. Koti bila imam ya, imam koti bila. Kemudian Raja alam apa jadi alimun. Orang yang paling lemah wawasannya, paling
paling dalam keilmuannya. Itulahnya Pangulu. Pangulu berjalan je Dupalang serta Panglima. Ada kejar Dupalang je Panglima sama satu. Orang macam dia mendampingi Pangulu ya. Bayu tu Pangulu. Apalagi kalau lagi itu sektor pertahanan keamanan. Aduh, dua lalu dan pangkainya sama jangan harga itu. Kalau ada tipu itu. Itu tuh hierarkis. Jadi Pangulu pangkas kalau dalam tubuh, ulu dari segala mengalir. Pangkanya ulunya, ya. Dan duluan selangkah di tinggian sarana ini. Lalu di atas itu membona agak sendirinya. Tentu umum kita Allah Al-Quran. Kalau tidak selesai dan bertiga itu dikompang kita Allah. Bukan itu Raja dari kerajaan. Jadi bukan penguasa ya. Ini kan itu dipelajari dengan kondisi feodal itu kan. Raja. Rujukan mufakat gue. Jadi orang Minang Kabau, orang dengan beraju kabupaten. Sama kita pengulu-pengulu gitu dari mama kan. Telangga pantang, larang dipantang, langsung otomatis kan. Tidak ada nunggu sidang kan udah langsung gitu jatuh. Gitu. Itu kontrolnya. Selagi memegang gue, itu akan dihormati, dimuliakan. Tetapi kalau itu khianat, itu kan terjadi di daulah Pagaruyung. Masuk Padri itu kan. Bahkan susah untuk kan. Namanya simbol Pagaruyung dalam konteks pertahanan keamanan diserahkan ke mereka. Ada orang dapat pinduan tigo untuk memimpinnya. Tuh. Tapi karena lalai keamanan, nasibnya sama di Pagaruyung. Lapu aja kan, kalau tidak aman. Tapi kalau yang jago, gue, itu, tuh, Rasulullah paham gitu satunya. Penghulu adalah pemegang gue, jadi bukan penguasa. Kalau dicari itu sekitar apa oleh kekeluar undang-undang rantau diraju dan antisipasi penjajahan infiltrasi dari pihak-pihak dari gerakan 3G Eropa, kafir Eropa bersatu. Sehingga keluar undang luar rantau dan bunyinya, luar Pangulu rantau diagih berajo. Maka keberhasilan Pagaruyung cukup sehingga di pantai barat tidak bisa ada kekuasaan Portugis, Belanda, Perancis, Inggris tidak bisa. Bahkan Portugis hilang ke Palambu sebelumnya, tidak ada yang bisa selama ini. Ya, jadikan benteng urang-urang itu ke Palambu sebelumnya. Karena kesuksesan itulah, maka kemudian dijadikan daulat Pagaruyung, istilah daulat urang menjadi kuasa untuk menjadi koordinator pertahanan keamanan. Dan pertama awal Pagaruyung dan 9 bentuk Tiku Pariaman, bentuk Kinali Paribatu, bentuk Setiong bentuk 7, bentuk Surabi Suleman 9 Benarum PAP bentuk di Kampar itu alam. Berhasil itu ditambah oleh Mahathir. Karena pengaduan datang dari seluruh Nusantara tentang ancaman-ancaman itu. Maka bentuklah Sultan dan Salapan dan pertama. Ada beberapa kali juga. Maka diserahkan dulu kepada daulat Pagaruyung menjadi koordinator pertahanan keamanan Nusantara. Itu maka jadi target untuk merubuhkan Minangkabau itu dari Islam. Nah, ke undang-undang rantau. Dua apa dulu rantau jadi berajo. Itulah postur-postur nagari gitu gini kalau dimulai. Sebelumnya bentuk yang tadi itu, ya, 3 dulu sederhana. Itu kan ada nagari damai, tidak terlalu tahu dan bumi, itu kan. Ini adalah jatuhlah bahwa pertahanannya, bahwa ada amanannya. Itulah di munculnya undang nagari. Jadi pengorek pengorek yang sesuatu, pengorek yang tua yang ke lantai.
negara yang berkompleks suku bawah baru kampung badan tuo rumah ladang petugas baru adalah undang negara dirumuskan tujuannya untuk menjaga pertahanan keamanan dengan cara membenahi tatanan masyarakat negari atau menyempurnakan korban yang baru negari agar softwarenya makin akomodatif untuk ketahanan, keamanan dan kedaulatan negeri. Sehingga dengan begitu masyarakat menjadi lebih teratur, aktivitasnya berkembang dinamis dalam meningkatkan ketahanan dan kemakmuran. Jadi lalu diikuti pertahanan yo, ketahanan yo, ya, ku undang negara. Menjadi aku muncul itu, ke contoh saja ya, contoh saja lebih awal. Bisa di masing-masing negara bisa beragam-agam juga. Kalau di Taram dengan tujuh di Taram, kan gitu kan. Nah, kalau di Sri Loma itu ada gantang sampai buah. Nah, itu ada di masing-masing balai aja lah gitu. Jadi ada lebih baru kita yang asli. Gitu. Tapi nanti lah negara berkompleks suku. Itulah kan. Tanjung Pemoda Subang Picacang Simabus Hisap Koto Biliang Uji Bonan Sabilan di beberapa kompleks ada dari mulai ya ada pokoknya ada untuk tambah lain-lain kan contoh saja. Nah, kemudian suku Ompel ini dengan dua ya, Jabat Pepapang Selalu Putiani Pulau Kasok Penontu ya, kemudian Melayu Bendang sampai Undainya kalau kurang bau Paparimbo kehidupan masa lalu sebelum ayah masih tak turun ya sehingga wilayahnya oleh dia tidak diuki besok ya. Nah kemudian ayah masih tak turun lalu dibuat sawah ladang. Nah timbul orang Melayu Bendang sampai Undainya Panai Romo itu orang sawah ladang maka tersebut sawah Bendang. Nah, ada sawah Picacang ada kan sawah Salu dan sekolah sawah Bendang. Kemudian suku dan sembilan ada suku Bericijago serangkai ke orang tidak turun itu di tepi-tepi air ya. Maka Datuk Bandaru misalnya Datuk Bandaru itu bukan suku sendiri karena Syah Bandar gitu kan kepala bandar dagang itulah yang membawa sistem dari perdagangan makanya banyak ya banyak makanya walaupun kemudian dia membawa sistem karena boleh masuk dalam nakam pria 2050 kan, tapi itu dalam membawa sistem maka banyak diserahan amanah menjadi pucuk-pucuk ada. Jadi tak perlu itu, nah itu bisa kita pelajari dari awal itu sehingga tidak ada perselisihan di kita awal itu. Berdulu kemudian itulah fitrah kan, karena tidak ada itu dan membasuh bumi kita. Masuk dalam tupoksi perangkat adat. Tupoksi perangkat adat singkat saja, nah kalau kita pahami bersama-sama tentu tugas itu kata dunia itu menjadi khalifah Allah tidak banyak-banyak tugas Allah dalam pertama mewujudkan kemakmuran, yang kedua mewujudkan keselamatan, yang ketiga beriman dan beramal saleh, yang sampai bekerja sama menegakkan kebenaran. Mewujudkan kemakmuran, nah itu membentuk itu bahwa sawah ladang bisa beradat cukup, bahwa mengatur irigasi, maka itu ada mulut dua benda kan, nah, kemudian itu kita mengaturnya, bahwa itu mencapai kemakmuran. Kita rumuskan dulu baru buang kiam segala macam sehingga terwujud kemakmuran. Begitu juga keselamatan bentuk undang yang dirumuskan itu undang negari, undang dalam negari, undang luar di orang tahu kan. Di mungkin itulah sama kita pahami juga ya bahwa mewujudkan kemakmuran itu sesuai juga surah 61 di antaranya. Kemudian mewujudkan keselamatan di Al-Maidah 6 beriman amal soleh Al-Quran 9. Kemudian apa menjadi khalifah itu? Iblah binafsi, mulai dari diri sendiri. Satu orang khalifah mulai dari diri sendiri. Khalifah untuk keluarga. Ya, kemudian khalifah dalam masyarakat. Baru kan kerajaan itu menjadi perangkat adat.
Kemudian khalifah terhadap alam. Begitu. Banyak balam apa tahu? Bentuk itu membuat rumah kalau berada itu kan joleh itu dan lereng jadikan sawah dan bocah renangan itu dan padek ke perumahan gitu. Akhirnya bertimbul itu bentuk di padang kan timbul gempu hilang sampai gini nak jaga rumah baru itu tidak berada. Allah yang dilawan. Tentu Allah akan menciptakan keseimbangan baru. Makanya di awal Allah tempat-tempat. Begitu jarak yang jatuh. Tentu mengikut menjadi rumah. Berarti di tempat-tempat. Tidak ada orang di rumah di Terawa jatuh. Sehingga betul-betul terjamin. Kalau kita kaji rumah godang, ya, rumah godang kan bukan karena ukuran yang godang, tapi ke rumah kebesaran. Banyak kaji kita tentang itu kan, kita lanjutkan bekerja sama amar ma'ruf nahi munkar kan, itu kewajiban. Jadi ompek itu kewajiban utama buat sebagai manusia. Kalau ada unsur syarat, otomatis itu menjadi tugas utama kita perangkat adat. Dalam rangka itu maka dirumuskan teknik moyang awak. Aku sengaja tidak pakai bahasa adat lama dah, pakai bahasa kini nak mudah dipahami. Termasuk juga sanak-sanak awak yang duduk di legislatif. Jo pemerintah pakai. Kau bumi seorang padi menjadi padi masak jago mobil keronak untuk mambian anak negeri sudah sentoso. Bapak kayu mandeh berdua mama disembah orang puluh. Pokan sesak musaji rami seluruh adat di kamu seiring dunia di akhirat. Itu visi. Di Minangkabau, kalau di Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kalau dia Minangkabau, awallah pernah beradu di zaman kemakmuran itu. Bukti itu bukti. Buktinya lumbung yang kita sebut jago salah satu. Lalu ada pemikiran lain yang luar biasa. Lumbung misalnya, rangkaian 7 saja dan di tengah si bayo-bayo tompek makan potong bagi. Untuk tidak keluarga inti saja dong, ayah, ibu, anak, itu dong. Untuk anggota kaum dicadangkan sekurang-kurangnya untuk setahun. Tahun buku deh. Lalu yang kedua, rakyat si tinjau laut untuk penjemput dagang lalu, penyilau untuk pencalon masuk. Dulu kan orang dipencalon untuk membawa orang barang yang tak ada di luar Jawa. Untuk mengisi adat bagaimana? Itu di rakyat si tinjau laut. Lalu peruntukannya lebih dari untuk kaum jago untuk makan potong pagi, aku untuk mengisi adat untuk kebutuhan lot badui yang ada begitu kan. Nah ketiga luar biasa rakyat si tanggung lapa tompek si miskin solang tengah untuk musim lapa atau buku. Artinya kurang awak siswa lah untuk orang lain bagai cadangkan. Aku tidak ada kado rakyat si tanggung lapa. Aku buktinya aduh. Tidak rencana atau ingin awak itu cita-cita itu lah pernah buktinya ada orang yang sedang lapar untuk si miskin soal tenggang atau musafir dan datang dari luar Jawa dan menompek ke kaum lah dulu rakyat sedang lapar. Nah tompek lumbung kecil selalu menyalu tompek tanpa di abuan bibit nak jangan ngomong keluar badan. Kini kalau kita ke sawah boleh kata kau bibit dulu, lapar buat dulu lah. Lapar buat dulu, kadang tuh sekecil kau ini. Lapar dulu, baru bisa kita baca. Kalau dulu, hasilan bibit unggul dulu pertama ketika itu. Batu panen ketika kita menuai itu, hasilan lo bibit sekali dulu. Itu. Kini, cobalah jagung itu dulu, pakai dompet banyaknya. Yang selalu menyalu jagung. Kini kita boleh bibit, buat tanam, dijadikan bibit dari tidak serancai itu sia. Rekayasa ketika
Sedangkan rekayasa genetika, rekayasa penjajahan, mengalah di mana-mana itu rekayasa penjajahan. Nah, kalau dulu tuan, lain masa dulu pada isu yang oleh itu. Nanti kalau sudah menemui awal, lalu kasih awal, itu aja kan. Tidak lalu biar segala macam berarti bibit beliau itu kan dan waktu pakai itu. Waktu itu gitu dulu. Kini masalah tidak beradab itu. Bersalah saja menurut. Ikra memacu saja tu. Aja oleh Korea kita tersurat di situ lah. 40% Korea. Tapi itu tidak. Tapi kalau dibuat lain pernah kita bertanya 62% lain apa polisi itu bani. Sudah tahu itu lah kata sesalah kan. Pada itu kajian itu nolong makanan kerjaan. Nah, itu perlu kita jaga-jaga pada di awal pembangunan ini makanya kurang minang lebih dulu. Dan ketika mendapat kemerdekaan ketika pembangunan itu kurang minang harus dihukum. Pada itu kita tafsirkan di bahwa pembangunan artinya membangun itu artinya menjago. Terjadi perubahan dari lo ke jago. Itu kita jago. Kini kita jago generasi muda. Nak jadi terulang untuk kami itu lagi gitu kan. Kita orang pada semua. Abang lebih. Itu dah ada bagus. Waktu dulu harus kita siapkan untuk menampung itu. Semangat itu, girang itu untuk bisa itu tidak ngomong dua badan itu bisa kita tahu gak nah, itu tuh yang dibuat-buat lobeng itu nomor baik itu bertani itu baik itu mengurus irigasi itu banyak kalau yang kejadian di Lombok banyak kalau tak buka itu kali itu makanya itu menganjurkan kita rumuskan berlobeng. Sehingga udah dirantau pun bisa saja macam buku untuk karam atau sama gitu kan. Lebih 300 halaman itu buku ukuran batang dan buku gestur. Nah itu boleh lebih karam. Bisa dicoba ke karam itu kan perbandingannya. Kalau enggak ada satu nongkok kan. Nah, kalau acara-acara berjalan kan ada gitu. Mulai dibuka sebenarnya. Sehingga lalu, perlu kita coba selisih masalah mulai lah dua nomor dia. Kalau dulu tidak ada tulis, ini kita tulis, itu aja beda, ya. Jadi, aku syarat kaum kecil, syarat berdirinya kaum itu tadi preso saja itu tempat-tempat mudah. Bersosok, berjurami, bertunggu, bernompang, bukan asadu, tetapi cukup untuk kebutuhan anggota kaum. Bersalah pelanggan, berlabuh berkapian, berumah bertangguh, berkorban berkuburan. Di Indonesia kalau merdeka 79 tahun rasanya kalau lupa rasanya pernah membaca atau mendongeng hasil rumusan dan menjolehkan bahwa Indonesia merdeka diinginkan itu. Tapi kalau orang tidak tahu, itulah saat ini beruntung. Sampai banyak jawaban soal. Pertama, merdekawati itu. Bang merdekawati lebih dari utang-piutang, sertosu dari nojuan. Kalau kita bawa ke bumi Indonesia, tiba dengan pertama langsung balik. Itu fakta, itu wajah itu, bukan wajah orang lain. Itu wajah itu yang perlu kita sadari. Makanya kita orang Minang harus proaktif untuk meluruskan, mengingatkan yang tidak betul. Kalau orang awal singkat cerita, lanjutan dari Rencako, tiba baku membawa ayam sepasang. Nah itulah ikut sedikit video cerita. Kemudian Beraja Manio gitu bagi nenek lagi lo makan ayam sekali ayam
nggak yang lain. Tuh, buat pintesnya sebetulnya akhirnya non ayam lah menjadi kambing, dan kambing lah menjadi jawi, dan jawi lah menjadi kobong. Anak boleh tahu kubur itu dan jantan laki-laki. Anak boleh 20 kobong. Mulai itu 3 orang. Nak menjadi semondok. Kan itu. Ada nampak orang kobong dan anak boleh itu. Kobong dan anak boleh itu tentu tak kebakasan dari kandang. Karena kita udah tahu ada bawa ke rumah dulu. Inti di situ. Bahasa orang itu kalau lolos ujian lah. Bahwa rasulnya menilai ayam, kambing segala macam. Dan hampir saja orang tapi bodoh lagi, dan sakitnya segala macam. Tiba dijauhi beranak, jauh beranak. Lah macam ragam alami itu. Mangkul bisa punya kau menoleh. Berarti lah lulus pak. Sekau saja lah untuk itu dan jauh terawalnya. Apalagi sanak itu bersih, anak gadis itu untuk itu ya. Kambing saya itu nanti terbebek, kita tahu salah malu kemana, tahu kan? Apalagi sama awak dan anak awak, kan itu yang intinya pak. Lah lulus lah, bukan intinya, bukan kau. Apa itu benar hari di orang awak. Anak boleh tahu juga. Siswa Japuran tidak. Kalau dulu ajar-ajar saya cukup pengalaman ini. Hamka kalau nomor 20 19 tahun kecewa sedikit. 19 tahun nomornya lah bayi dekat. Ini wajib ke Mekah di biaya sendiri. Dek bongi gampang. Ya buktikan itu mental anak mendominasi. Kita masih lain kalau anak kita masyarakat masih bisa kita terima. Lalu tapi kalau lain masih menyimpan itu mewarisi itu berarti yang berhasil itu kan jati awak, mama awak, ibu awak, nenek awak, nan awak lah kan generasi nomor 2. Nah kan itu dan minta di dalam forum wakilnya lah. Bah kita mempersiapkan nomor 2. Bisanya menjolek-jolek saja dan menjadi penghulu dan menjadi imam khotib bilas kodi segala macam dipakaikan. Balik aku contoh kawan taruh kodok di sabuk kan, ditaruh di sudah dulu sebelum sebelum tu orang tahu taruh yang udah mau cek sebelum itu masih bagi dia tu dan tujuh suku jago bagati jadi pengurus Surabaya. Bagati itu satu imam bila koti bila bagati satu situnya berperan. Tidak sekadar itu lah itu sistem itu. Dan tugas itu saya mau mengurus sawah, saya mengurus ladangnya, saya mengurus keluarganya. Lah itu dalam adat awal itu kan sehingga berjalanlah secara cekak-cekaknya. Orang Rasul itu kan contoh luar 50 hampir sama satu itu. Kearifan, ada siapa itu untuk tuan dalam itu dan pesawat yang mereka penghulu tua boda di Karam itu. Siapa yang jadi penghulu tua boda? Kiranya tidak punya pelayan di kepala boda itu. Tidak paling hampir buka situ. Kalau gini itu siapa? Petugas anak hampir situ bisa buka-buka itu aja itu. Kiranya bernama sokok apa pak? Dan ditunjuk menjadi penghulu tua boda itu orang dan wilayahnya dan sawah ladangnya paling jauh dari kepala boda. Artinya apa? Kalau ini tidak berlaku adil, tidak diurus itu, tidak sampai ke lahan, tidak sampai ke sawah. Begitu. Rasul hampir sama itu satu. Ada betul itu sesuatu cuma tidak kita munculkan. Ya? Untuk kami 2020 foto, ya, aduh, tuh, benda kan bertahu. Sampai gini dia bertahu kan? Dia bertahu,
Nggak ada yang dulu. Itu kan saya salah awak dan orang lain salah awak. Kalau ada baju dipakai kusut, ada dipakai baru. Nah, jadi kini gitu kan baca itu bersama atau kau mau berapa satu kan? Nah, mereka tubuh kan sekedar tubuh itu orang, tubuh kau, tubuh kampung, tubuh kotor, tubuh negari itu dua suka. Itu tompek kan, rumah, batanggu, bahan beda rumah, batanggu, dan mana batanggu, mana rumah. Jadi itu dalam bisnis itu kan, kita diajak sesuatu di Subrowo, sudah paham. Aku namanya berdagang. Berdagang itu kan, boleh di tompek murah, dijual di tompek murah. Boleh, menggaleh. Itu pakai galeh, ada pakai galeh nasional, macam dua, galeh itu, gabah dulu dan kerja, sewa bilangnya dan ke panen, itu dasar itu. Baru gabah dulu, negara itu, tu kalau buat banyak sih, ya. Kalau sewa bilangnya dan ke panen, negara itu tak penuh ya, tapi itu kan suka sama suka. Lah dipahami itu tidak muncul kan baru ada orang bentuk itu. Kemudian ada pokoknya itu malah itu daripada mengalah itu pedagangnya itu. Pokoknya aku bentuk itu bukan market ini doang menakbalkan rencana apa orang mudah orang mampirnya menarik itu pokoknya. Lalu banyak aku waktu tentang paraku kemampuan Allah paraku lalu negara mana baca dijago sadut dijago dari luar dijago bahwa konsumen nak tetap pelanggaran bawah itu bacago sadut aku kok juga kerja itu aku kuliah juga di jurusan kapitalis tidak salah kok itu pelajaran di situ dulu teori-teori barat segala macam itu kan. Dan aku dalam kapitalis itu bentuk banyak yang dipaham ini. Aku tiba 5 pagi banyak kawan. Kan itu gini. Kok apa yang punya orang jadi punya orang. Sedangkan orang yang paham juga ada bahasa di sana itu paling takut untuk memakan hak orang lain. Jadi salah terkait dengan terus-terus. Kalau jangan dalam syarat status itu wakaf yang diperuntukkan bagi kaum. Maka keindahan jual tidak akan boleh gadai dan bukan sondo. Tidak diamandemen seperti itu. Ya, maka jangan jual dan bukan boleh gadai dan bukan sondo. Nah, jadi itu kalau itu kita jago selalu dan itu masih bermanfaat. Ikut dengan mewakaf kan jadi amal jariah, awak satu menjago dapat amal jariah dulu. Apalagi terjago itu wariskan dulu kan generasi berikutnya. Kok luar biasa minat kamu punya ladang amal jariah yang diwariskan. Ya barang itu kajian adat besar itu kan. Itu. Jadi dia bisa diwariskan ladang amal. Itu lebar kayak itu betul-betul selama dunia sampai ke akhirat. Tidak dalam ucapan saja bukti kerja. Jadi itulah ya. Sudah gitu. Itu tentu dalam hal itu lelah jadi pegangan dek mama-mama di sana besar dulu. Menurut menempuh jalan pasar memakai tangan hartu usahaku memelihara anak kemenakan. Kemudian itu jonjang selapan nenek mama. Aku orang tua berada di 15 menit lagi. Nggak terasa suka tuh jalan karena kedua jalan-jalan sosamu. Jadi nambah semangat itu jadinya. Jonjang selapan nenek mama atau perangkat adat. Boleh di Bagomotan sampai ke Selu Cirebon.
babatang sonian diku topek besar orang kampung. Padahal cepat bergantang untuk bergantung anak cucu. Batupang tangguh kedua pidoman di anak kemenakan. Barang tiang tangkai pusatku penahan sudi pula bandi. Badaun rindu di akan penimbang salah dengan benar. Bakumu di kilo-kilo membangun koto jenagari. Kan itu kerajaan itu Tuhan. Itu peran itu di dalam membina kebenaran. Ya, kalau kita rinci, ada celai ya, babuah lebih dari mana dimakan rasul, diperisu, jonjang salapan, delapan saja. Ya, topik berseluruh cerita. Boleh dipermohonkan bahwa setiap laki-laki pada mama atau perangkat adat Minangkabau menjadi penghulu atau perangkat adat lainnya harus proaktif dalam mencari solusi jalan keluar bagi permasalahan dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam hal menyikapi silang sengketa. Sampai bersilu mencari benar. Meminta tempat, meminta petunjuk dan nasihat yang akomodatif tentang sesuatu yang mengusik pemikiran atau juga yang persoalan yang dihadapi anak kemenakan. Tentu itu topik basilu mencari warna. Kemudian kedua topik kesadaran orang kampung. Dan yang diamanahkan selaku pemimpin dan perangkat adat dalam pelaksanaan operasional semua aktivitas kehidupan. Topik kesadaran maksudnya adalah peranan sosial tambahan bagi para lelaki atau para mama di Minangkabau, terutama yang diamanahkan menjadi perangkat adat, menyediakan dirinya menjadi tempat bersandar bagi siapa saja, tidak hanya bagi anak kemenakan, kaum dan kerabat dekat, tetapi juga masyarakat di lingkungannya yang sekorong sekampung. Karena sudah kita bertogak galang, bertogak undangan kita negeri dengan undangan awak. Maka itu lah tipu beban, tidak hanya untuk kaum awak, tidak hanya untuk kampung awak, untuk suku awak, tetapi juga untuk korong kampung senegori sedonya kan. Dan ketiga bergantung di anak cucu, tapi bergantung di anak cucu kan. Ya. Jadi sampai ibarat dahan yang kokoh tempat bergantung bagi anak cucu, sampai menaruh harapan, ya. Dan sampai pedoman di anak kemenakan. Maksudnya pemegang sekaligus referensi atau pedoman dalam menjalankan hukum dan aturan lainnya. Jadi awak tentu berjalan di buku tentu lebih konsekuen dalam menjalankan. Sehingga awak akan menjadi pedoman. Penahan sudi juga ada. Bahan rantai tangkai pusako itu berupa ragam ilmu pengetahuan yang merupakan warisan suku pimpinan atau berupa tangan para pusako. Jadi dalam hal suku serta wewenang dan pengetahuan yang mengikut padanya ataupun berupa legalitas sebagai kuasa pengelolaan harta benda kaum. Dan karena penimbang salah penimbang salah diperlukan wawasan yang luas dan pengetahuan yang banyak laksana daun yang berimbun. Jadi tidak mau awak adalah jadi perangkat adat harus terus masak pikiran awak mempelawai wawasan pengetahuan apalagi ini bagi saya moderator itu kan banyak gitu informasi global pengetahuan begitu banyak ini kok dan sampai awak lo menganggap itu kemenakan jadi jadi itu harus rajin dulu menguasai ilmu tujuan membangun foto ya bahwa merencanakan dan merumuskan konsep tentang segala sesuatu yang diperbuat secara cermat dan sistematis. Dan ke-8 penimbang rasul jumlah isu. Awak di situ. Dari mana tuh? Kultur panjang untuk posisi di belakang.
bukan kota sebagai belakang Simpang Sugiran. Simpang Sugiran. Awal di kota. Rasulullah apa tuh? Odeh. Di situ Rasulullah dilakukan Odeh juga. Siku Rasulullah. Di sini Rasulullah. Rasulullah petang kita belajar. Rasulullah licin. Rasulullah. Apa Rasulullah? Ada berdua gitu. Pada itu dari mana? Pakalan. Dari Pakalan. Limu kono. Lagi ya. Limu orang Pakalan. Siko. Kampus 9 Rasulullah. Di kampus 9 Rasulullah. Licin. Sebagai saudara ketua lembaga. Di Bogor. Apa di Bogor dulu kan? Lah. Dewa, dia pun bahas selalu licin juga. Licin. Rasulullah licin. Rasulullah licin boleh. Kau sampai aku sekolah ya, apa ini? Nangka 10 ya. Dan kalau penimbang Rasul juga Rasul. Aku kayak itu Rasul juga ini. Rasul juga turun. Berarti Rasul berisu itu tidak sama. Ya, Rasul aja dibolanya, berisu dibuat turun. Itu kaji dasar kaji lainnya juga. Lalu Rasul batin gitu kaji lainnya. Kini itu uji, cakap mencocok pada dasar wanita berwajib. Montang-montang banyak mencari licin, ada licin tidak Rasul itu kan, mencari boleh. Kini kita uji. Kita kan lagi pernah sama sekolah SD Sadona. Lain kan? Aku pelajaran SD itu tentang panca indera. Dulu aku kasih sampai kita belajar tentang panca indera. Di situ dirumuskan akan pada lalat itu kan. Rumusannya rasa adalah yang ditangkap oleh alat indera luar. Alat indera luar itu apa? Kulit. Ini alat indera luar kan? Wah, dari kulit kan? Sakit jawab kulit kan? Tuh. Kita sedih Rasul. Kita bayangkan itu ladu kopai ladu kopai baru ujinya kebayang tuh buah ladu kita uji uji kan Rasul itu licin parisonya baru poteh beda tuh. Kalau tidak berbeda itu Rasul itu palsu sama jo sawah tidak bawa mata. Itu kan? Teruskan jago. Kedua, bakso rasa itu adalah apa yang ditangkap oleh saraf-saraf indera luar. Lawa sama jago. Indera luar itu kulit. Kulit jadi kulit gitu. Mau jiu, enggak jauh, tidak ada. Rasa garam dengan apa bisa itu? Bisa. Rasa garam apa? Kose. Kose kalau rasa garam. Parisonya, asin. Mencocok dengan rasa politik emosi. Nah, mudah kita menjabarkan nampak isi di dalamnya. Jadi biasa kan nanti urutan itu perlu itu saling ini ya. Mudah-mudahan
itu mau tambah semangat itu untuk mengkaji soal adat itu, ya. Aku dulu kalau kita baru masuk ke cara mendidik atau membimbing kemenakan, mudah-mudahan pas untuk bawah kemenakan itu dulu. Kemenakan perempuan, kemenakan laki-laki. Sama jadi cakup ya khalifah dulu laki-laki perempuan. Tidak ada dan setengah laki-laki loh, tidak ada dan setengah perempuan. Kemenakan perempuan, para mama atau perangkat adat ibu suku dan kerabat perempuan bekerjasama dalam mempersiapkan mereka untuk menyambut wari Betawi atau warisan berkelanjutan dan pelanjut keturunan kaum mereka menurut sistem matrilineal, garis keturunan ibu, ya, tali rahim gitu. Wari Betawi maksudnya melanjutkan peran sebagai kuasa peruntukan dan warisan kaum yang bakal diterima para kemenakan yang perempuan. Karena di sistemnya cenderung detek kepada perempuan dia kuasa peruntukan, lalu kepada laki-laki itu kuasa kepemimpinan jodoh. Kemudian kemenakan laki-laki, mama dan perangkat adat membimbing untuk mempersiapkan mereka agar suatu saat sanggup pula membantunya, ya. Membantunya, bahkan tiba masanya akan menggantikan posisinya selaku pemimpin berbagai urusan dan mengelola potensi sumber daya kaum. Karena itu seorang mama akan membimbing para kemenakan agar memiliki kemampuan yang memadai untuk menggantikan fungsi dan kedudukannya sebagai mama. Produk itu siapkan. Senyampang sumpit tidak berisi, apa cara pemekaannya? Aduh, kan alam berkembang jadi guru kan? Itu yang perlu itu isi. Gantang pun dituduh, kan? Dia jangan ada orang lumpur dulu, sekurang-kurangnya tidak ada bono, dilayo itu gantang tuh gue padi kan gitu. Itu kan karena itu tidak ada kita ada sempurna, ya. Di dua akan awak. Nah, kemudian caranya, ada lewat wilayah, ada kaya nasihat di mana dia biasa ya. Cara dan diajaran awak dan siswa membina anak kemenakan generasi penerus itu. Itu jelas. Cara wilayah lewat perintah memerintah, membimbing kemenakan lewat mempercara pemerintah sesuai dengan wilayah aturan adat. Dalam hal ini, para mama biasanya akan membimbing para kemenakan dengan cara yang telah dirumuskan sebagai ketentuan adat, yaitu sesuai dengan kaidah adat bersama syarat bersandi kitabullah dan kesepakatan lain yang berlaku. Perintah mama karena bayi turunnya bola-bola nan untuk samuli tadi nan bokeh samuli. Dari sisi syarat, menurut ajaran Islam, cara wilayah ini pada hakikatnya adalah wujud pengamalan dakwah bilhad, yaitu berdakwah dengan amal perbuatan, seperti tertuang dalam ajaran adat berikut maili orang jobrani, maili kerojo jauh. Nah, aku dan khas awak orang luar yang dulu, wali contoh, mama-mama senang-senang aku, kalau membuat kalamai itu sia, nan wajib membuat kalamai. Kalamai kan khas awak wali dulu, sia nan wajib untuk membuat kalamai. Bapak, siapa yang membuat bapak? Siapa yang membuat kalamai? Kau bukan ada itu? Mas Mandu. Siapa yang membuat? Minantu. Nah, aku kalau aku salah, tolong ingat itu. Sepanjang aku ikuti musibah dalam perkembangan kehidupan awal di luar 50 itu,
Maka dan wajib memasak kelapa itu adalah orang bujang negara ini. Itu dibawa oleh mamanya dan baca. Ya, balik mamanya ke Banjar. Diajak mulai dari lapas satu, lapas satu. Nah, agak bahan-bahan sedio tu. Pas satu. Kemudian main napi. Main napi itu lah lain. Dia cuba, dia tak biasa, tak pandai main napi lah tu. Dia biasa di Jakarta, di Sumarantau, segala macam, tak pernah bergaul di kampung, tak pernah ke korak, ke sawah, ke ladang, tak pandai main napi lah. Maka, ada mama itu sedikit itu, kan dia ajak tu. Aku mengikut nabi kau akan tu basilangan kayu dalam tungku itu dua tahun itu basilangan kayu dalam tungku di situ api suara cek kasih ya jumpa langsung buat ya jumpa langsung tahu pahamnya kemudian kalau ada bahan-bahan ya lain juga nairan kuali kalau kuali dari nairan ada dari kembang dulu tuh kalau kuali dari kembang dari nairan kita tunggu apa dari kembang tuh jawab dulu kembang dari yang dulu ya kan? Benar tak? Ada kalau naik kata kembang dia lalu tu berapa? Tu cek nak lanjut awak. Kemudian ada bahan lain kalau kau sadar itu api. Itu ada bahan-bahan juga. Itu adalah wujud dari unsur-unsur yang kami hadapi ketika nyelah menikah nanti. Kalau nanti itu nyelah menikah, tidak saja orang kaya lain yang dihadapi, tidak saja orang kaya berusia, orang kaya laki-laki, mamanya atau kakaknya, adiknya, tetapi juga betul ada ipanya, kan? Ipanya, kakak ipah, adik ipah, mama, dek, orang rumahnya banyak itulah yang disimbolkan unsur-unsur dalam hijau. Maka mulai masuk ke kuali. Iku harus berurutan. Tertib urut sama di kita sholat gitu. Urutannya. Dulu dan harus dulu ya duluan. Dan kemudian kemudian, itu kan? Ketika masuk itu, mengacau. Persoalan mengacau itu setelah pinting mengacau kelama itu tidak sembarang kacau. Bahan mengacau kelama ini kalau kita terlalu kacau kalau terlalu kacau bahan serah kan. Kalau kurang kacau basi kambilan pokoknya seperti itulah. Sambil itu diajarlah perkenakan coba unsur-unsur ceko, aku nak tahu ceko, amin tu, harus tahu macam diajar. Ikut juga menghadapi ko sampailah sudah itu kan betul itu. Kalaulah pernah mencoba mengalami itu, orang datang itu laki-laki kau nikah, maka ketika nyolah menikah. Tidak perlu hanya lima mama yang ada masalah langsung kontak gitu. Itu nanti ke mama dulu nanti kau lagi. Kalau berikutnya aku solusi. Aku ke mama. Tidak ada perlu ulang-ulang ke mama itu. Itu kan? Itu nanti aja. Oleh begitu kan itu. Ketika merawat rumah orang, bapak sini segala kalau tak ada pintu. Ketika itulah mama mengecek keponakan bawa berasi-berasi itu
atau ketika menjamur di tengah malam nenek bunduk, abah kok itiak pulang petang dalam saat les pulang itu, bata orang itu bahan itiak pulang petang, bahan kan pelajaran adat Tuhan dulu di rumah itu saya coba. Baik dari orang tuanya sampai ke ornamen-ornamen ukiran kalau kau kajian tentang adat alam Minangkabau, ikut dan Basiansu, ya, itulah kan Basiansu di Toraman, para senior waktu itu kan cara kaya lewat cara cerita, kemudian cara nasihat lewat nasihat. Ada dulu ucapan, ada tentu di lalu. Rajin mama bapak tua nak jangan biar kelibatku. Kalau kita nak sampaikan mendoa, datuk-datuk hilang lah. Dan siapkan mendoa ngajar penjara dan menado dewa hilang lah. Ini keperluan itu amanah lewat amanah. Kau papasan yang kau turuti, kau bertaruh dekat dunia. Nanelok sama disyukuri gawal pantang kalau pegangan. Kau ada kerojo alfat kerojo mengakan, silakan kerojokan. Bukan pakai pejabat tapi kerojo. Itu beda itu jo pejabat-pejabat enggak pada pemerintahan lah. Kalau di pemerintahan itu dilatih dulu kerojo, tapi di awal Minangkabau kok kerojo. Kok kerojo bernahi kamu bawa selesai baru kita lakukan. Kemudian siasat lewat siasat strategi, ya, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan, lain elok, lain ikan, lain empatnya. Elok negari dan penghulu sepakai mati di balang. Kau tak pandai di pemegang hulu, alamat sapuah kedua. Begitu tentang kawan. Kalau itu tak pandai memegang hulu, siap-siap disoal ulang mendengar. Kemudian untuk lancar menjalankan cara itu, sekurang-kurangnya memang harus lebih tua itu semalam dari kemenkan. Mengerti penghulu bahwa kabudi anak penakan supaya gabek dikendalikan. Di gabek padi di daunnya, di gabek manusia jelakan. Cerohan terakhir itu pembatasan. Minggu membandingkan jumlahku menjagokan sekalung rayu anak pemenakan dalam segala hal. Nak jangan talangga di bagu, nak jangan melampaui pada hati. Itulah kok usulkan kemenyelesaian, kok kalunan kemajanian, kok takolong menjagoan, kok lupu mengingatkan, kok panjang kemorek, kok singkai kemoleh, kok sentengan kemampikan. Nah, tuh. Jadi aduh ujarku dan selapan lah ya di dalam itu jangan kau bacakan, kau makan. Aku merawat itu. Perwakilan dari batu awu ya. Carilah sahabat bertumpu menghadiri rombong dalam tubuh. Maklum itu tentang rombong miang gata tempat korek ujung menuncian mencucuk dulu. Godang tabau dan ungkapnya tinggi tabau dan bengkok. Lumpuh di urek dan lalu minggu. Bahasa marah dan tua tentang itu. Usah dipok dipatahkan. Jalai cacek di Ciracau. Inyul nampak di pisang. Serta rombong patah hujur. Rusak pengasuh hancur dulu. Sampai pu tidak terpakai. Itulah maklum tentang itu. Sirami tak itu silaru. Usah terlambat memberi hujur. Ajari dengan elok. Itu dan Allah sama tahu. Jika malam